Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur ya Rabb. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawmi fathah wa nasrah wa nurah wa barakatah wa hudah wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billah. Kalau ada yang berani berisik, saya lagi ceramah, berarti anakku itu. Dibawa sama atuknya ke masjid. Ini pertama kali dia subuh ke masjid, langsung ke Masjid Al-Kafah. Jauh banget dia sholat subuh. Di Batam, rumahnya di Ciputat, di Tangsel. Ya, sholat subuhnya di Batam, di Legenda, Masya Allah. Orang tuaku yang hadir, saudara-saudaraku yang hadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang di belakang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik sekalian yang menjadi jemaah Masjid Al-Kafah ini di Legenda, yang Masya Allah, semoga Allah panjangkan umur kita semua dalam kebaikan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat menyebutkan orang yang paling baik man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang baik itu adalah yang panjang umurnya lagi baik amalnya. Panjang umurnya lagi baik amalnya. Jadi bukan panjang atau tidak panjangnya yang menentukan menjadi manusia terbaik, tapi amalnya. Mau dia pendek umurnya, kalau bagus amalnya, maka dia menjadi manusia yang baik. Atau panjang umur pun belum tentu itu tidak baik. Panjang umur bisa jadi kebaikan kalau bagus amalnya. Makanya kita selalu meminta Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, kalau bisa ya Allah, cabut nyawaku atau akhirkan aku dalam kebaikan. Maka insya Allah yang hadir di sini dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Semakin hari semakin baik amalnya, semakin hari semakin baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula hubungannya sesama manusia. Insya Allah, Allah juga melancarkan rezeki yang hadir di sini. Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah, dan Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah insya Allah. Saya itu kalau kesini bingung mau ceramah apa, karena ada mertuaku. Ada juga istriku di belakang. Paling susah itu kita ceramah ke internal, di dalam, dibandingkan kita menasehati yang di luar. Lebih susah menasehati orang dalam dibandingkan menasehati orang luar. Kenapa demikian? Karena yang paling tahu keburukan kita orang dalam, yang paling tahu celahnya kita orang dalam. Bapak ibu sekalian tahu kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak istrinya betul? Dan rata-rata Nabi itu istrinya banyak, betul? Tapi pernah nggak ada salah satu Nabi istrinya Rasulullah yang menceritakan keburukannya Rasulullah? Pernah nggak? Nggak ada satupun yang pernah menceritakan keburukannya Rasulullah. Bahkan nggak ada satupun yang mendapatkan keburukannya Rasulullah. Saking hebatnya kita, satu saja istri, begitu banyak keburukan kita yang terlihat. Disinilah dilihat kehebatannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berbuat keburukan sama sekali. Kita satu orang saja kita temani hidup bersama, betapa banyak keburukan kita yang ia ketahui. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 9 istrinya tidak ada satupun yang pernah menyebutkan keburukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun yang merasakan keburukannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking Nabi sempurnanya menjadi manusia, tidak ada yang bisa mendapatkan celahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mulianya, karena biasanya yang tahu keburukan kita itu adalah orang terdekat kita.
Tapi Nabi tidak ada satupun yang pernah menceritakan keburukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi sebelum saya imam, saya bertanya kepada Pak Imam. Izin dulu lah kita sama tuan rumah. Karena selama-lamanya yang sunnah menjadi imam itu tuan rumah, selama-lamanya. Mau bagaimanapun hebatnya seseorang itu, mau imam Masjidil Haram datang ke sini harus izin dulu sama Pak Imam. Karena sunnahnya yang jadi imam itu adalah tuan rumah. Mana dalilnya, mana riwayatnya? Ketika kejadian Isra Mi'raj, Nabi dari Makkah ke Madinah, sampai dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, masjid sudah penuh. Penuh dengan siapa? Penuh dengan nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua ada di dalam Masjidil Aqsa. Bahkan dalam riwayat Nabi itu masuk masjid tidak begini jalannya, jalan kepiting, jalan nyamping, saking penuhnya Masjidil Aqsa pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Dibukakan jalan, yang menjadi imam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi imam? Karena beliaulah tuan rumah pada saat itu. Yang lain sudah menjadi penduduk langit. Yang lain nabi-nabi itu sudah diangkat sama Allah. Ada yang tinggal di langit, ada yang memang sudah dicabut nyawanya. Jadi yang satu-satunya penduduk bumi asli pada saat itu adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah yang menjadi imam pada saat itu. Nah dari situ menjadi sunnah sampai sekarang, yang menjadi imam adalah tuan rumah. Kenapa? Karena tuan rumah yang paling tahu makmumnya di daerah tersebut. Tiba-tiba saya datang subuh Jumat, saya sujud tilawah. Wah, bingunglah jamaah. Makanya saya tanya sama Pak Imam, Pak Imam subuh Jumat di sini sujud tilawah atau tidak? Karena salah satu sunnah itu yang dilakukan oleh baginda Nabi, kalau Jumat subuh membaca surah As-Sajdah. Jadi bukan sujud tilawahnya yang sunnah, tapi membaca surah As-Sajdahnya. Karena ada juga beberapa masjid itu sujud tilawahnya yang dia kejar, akhirnya surah sembarangan yang dia baca, yang penting ada ayat sajadahnya. Padahal yang sunnah itu bukan sujud tilawahnya, tapi yang sunnah itu adalah membaca surah As-Sajdah atau Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Di rakaat kedua membaca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, kalau di beberapa daerah melaksanakannya, di beberapa daerah juga tidak, ada juga yang tidak melaksanakannya. Saya tanya dulu sama Pak Imam, Pak Imam di sini di Al-Kahfah kalau subuh Jumat sujud tilawah tidak? Oh enggak, yang biasa aja. Yang biasa aja. Makanya kita bawakan surah Al-Kahfi. Makanya tuan rumah tuh sama, satu daerah tiba-tiba enggak bisa, tiba-tiba datang, mentang-mentang dia As-Sudais misalnya, mentang-mentang dia imam Masjidil Haram, dia jadi imam, dia tidak tahu oh di daerah tersebut ternyata Syafi'i. Kalau Syafi'i bagaimana? Kalau Syafi'i basmalahnya jahar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, basmalahnya jahar. Tidak boleh kita tiba-tiba kita jadi imam di daerah Syafi'i lalu kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, menyalahi warga setempat, masyarakat. Imam itu harus yang paling pengertian terhadap makmumnya. Ya, pernah ditegur sahabat sama Nabi waktu imamin, dia baca surah yang panjang. Nabi SAW menegurnya, Mu'adz, kau mau membuat fitnah, dengan Al-Quran. Kenapa? Khaffif, ringankan bacaanmu kalau sedang jadi imam. Kalau sedang berjamaah, kalau sendirian terserahlah, mau baca Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat ya terserah. Kalau bapak-bapak di sini mungkin kalau tahajud bacanya Al-Baqarah 1 surah ya Pak ya, 3 juz biasanya 1 rakaat ya, terserahlah kalau lagi sendirian. Tapi kalau lagi ngimamin diringankan. Jadi memang sunnahnya tuan rumah. Jadi saya mohon izin kepada Pak Imam di sini, saya sebelum jadi imam tadi saya mohon izin sebelumnya. Kenapa? Karena selama-lamanya sunnahnya adalah tuan rumah. Apalagi subuh paling banyak perdebatan terjadi. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Paling enak yang imam yang kunut atau yang tidak kunut? Paling enak yang kunut yang imam. Karena kalau yang kunut yang imam, yang ikutan kunut boleh ikutan, yang tidak ikutan tidak usah angkat tangan. Tapi kalau yang tidak kunut yang imam, kita ini yang mau kunut tidak dapat kesempatan. Jadi silahkan mengerti apa yang diinginkan oleh
oleh jamaah dan yang disepakati oleh masjid setempat. Mau kunut silahkan, tidak kunut juga ada dalilnya. Mau berzikir setelah sholat ada dalilnya, yang tidak berzikir setelah sholat juga ada dalilnya. Yang salah adalah habis sholat langsung kabur. Nah, itu yang ditegur sama Nabi. Kenapa buru-buru? Apakah engkau tidak punya permintaan kepada Allah? Ada yang mengeraskan suaranya, ada yang tidak mengeraskan suaranya. Semuanya ada dalilnya, ada ilmunya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Surah Al-Kahfi, salah satu sunnah di hari Jumat atau malam Jumat itu membaca surah Al-Kahfi. Tapi kenapa masyarakat kita banyak yang baca surah Yasin? Apakah salah membaca Yasin? Hah? Apakah salah keliru membaca Yasin? Ada satu riwayat ternyata menyebutkan barang siapa yang membaca surah Yasin was-saffat dan surah as-saffat, maka dia akan diberikan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Jadi siapa yang baca surah Yasin dan surah As-Saffat di hari Jumat atau malam Jumat, maka kalau ada hajatnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif atau hadisnya lemah. Ada juga hadis yang lain menyebutkan siapa yang membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran di hari Jumat, maka dia akan diberikan oleh Allah kebaikan sebesar 7 langit 7 bumi. Ini juga hadisnya tidak sampai derajat sahih. Yang paling sahih dalilnya di hari Jumat atau malam Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi. Kalau di sini katanya subuh Jumat surah Al-Kahfi ya. Oke, Masya Allah. Tapi bukan berarti kita menyalahkan orang yang baca Yasin. Bukan berarti kita mengatakan orang yang baca Yasin tidak ada gunanya, tidak. Memang yang paling sahih, yang paling banyak disebutkan dalil membaca Al-Quran di hari Jumat adalah surah Al-Kahfi. Tapi bukan berarti yang baca Yasin itu salah, bukan berarti. Kalau ada yang baca Yasin, oh silahkan, daripada tidak baca apa-apa. Daripada dia malam Jumat main gaplek, daripada dia malam Jumat dia tidak baca apa-apa, baca Yasin alhamdulillah. Cuma tambahin, kalau habis baca Yasin ya tambah-tambahin sedikit, tambah surah As-Saffat. Namun perlu kita ketahui yang paling sahih adalah surah Al-Kahfi. Apa sebenarnya ini kekuatannya surah Al-Kahfi ini luar biasa ini? Ternyata Al-Kahfi itu di dalamnya banyak kisah di dalamnya. Ada kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, ya. Nabi Khidir yang dikatakan dalam riwayat sampai sekarang masih ada, ya. Kemudian ada kisah tentang Dzulqarnain, ya. Kemudian ada kisah tentang Ya'juj Ma'juj. Kemudian ada kisah tentang orang yang berkebun, punya 2 kebun, 2 orang yang punya 2 kebun. Kemudian yang terakhir ada kisah tentang anak muda yang lari daripada pimpinan yang zalim. Anak muda yang lari dari pimpinan yang zalim, atau anak muda yang lari demi menjaga keimanannya. Tapi dari beberapa kisah ini yang mana yang dijadikan judul surah? Ternyata yang dijadikan judul surah adalah ternyata Al-Kahfi. Siapa itu Al-Kahfi? Mereka anak muda yang lari demi menjaga keimanan mereka, Ashabul Kahfi. Siapa itu? Anak muda kisaran 12 sampai 14 tahun, ada yang mengatakan sampai 16 tahun. Ada yang mengatakan dia ada goanya di Jordania, ada yang mengatakan ada tempatnya itu di Turki. Ya berbeda-beda pendapat para sejarawan di mana aslinya goanya Ashabul Kahfi ini. Ada Miksalminan, Tamlihan, Martunis, Nainunis, Sarayunis, Zunwanis, Falyastatiunis, 7 orang. Anjingnya namanya 3, Khamran, Kitamir, Rayyan. Tidak usah dihafal, bukan doa itu. Ya, banyak orang juga yang begitu-begitu dijadikan mantra. Jadi kalau ketemu anjing dia sebut namanya anjingnya Ashabul Kahfi, Khamran, Kitamir, Rayyan, Khamran, Kitamir, Rayyan. Supaya apa? Supaya tidak dikejar sama anjing katanya. Ya, jadi bukan doa itu, bukan mantra. Itu hanya sekedar pengetahuan nama-namanya. Miksalminan, Tamlihan, Martunis, Nainunis, Sarayunis, Zunwanis, Falyastatiunis, Khamran, Kitamir, Rayyan. Nah, itu biasa itu nama-nama Ashabul Kahfi. Cuma untuk pengetahuan saja. Ashabul Kahfi adalah orang biasa, anak muda
yang menjaga keimanannya lari dari pimpinan yang zalim untuk mencari tempat yang aman. Ternyata dia yang dijadikan judul dalam surah yang banyak membahas yang ini, membahas sesuatu yang lain, justru anak muda ini yang menjadi judul. Apa maksudnya? Jangan remehkan anak muda. Jangan remehkan anak muda. Ini Al-Kahfi ini, Masjid Al-Kahfi ini siapa yang akan nerusin? Subhanallah, yang akan nerusin adalah anak-anak kita di belakang itu, anak-anak muda itu, Masya Allah. Jangan pernah meremehkan anak muda. Saya kelas 1 SMP dikontrak menjadi imam terawih di Maros, kelas 1 SMP. Nah, saya udah hafal Quran pada saat itu. Dikontrak 1 bulan jadi imam terawih, saya cuma ngimamin 1 malam Pak Imam. Kontraknya 1 bulan, ngimaminnya cuma 1 malam. Kenapa? Banyak orang tua yang protes, tidak boleh anak kecil jadi imam, tidak mau kami diimamin sama anak kecil. Wah, terpaksa saya tidak jadi imam lagi pada saat itu. 1 malam aja, kontraknya 1 bulan, saya cuma ngimamin satu malam karena ada yang protes. Kenapa katanya anak kecil jadi imam? Padahal sholatnya sholat terawih, bukan sholat fardu. Sholat fardu pun kalau sudah tamyiz sudah bisa. Kalau sudah mumayyiz, apa itu mumayyiz? Tamyiz, sudah bisa membedakan kanan kiri, benar tidak? Maksudnya adalah kalau secara fikih anak yang tamyiz mumayyiz itu karena ada anak asobah, anak kecil, balita, bayi, kemudian naik tingkatannya menjadi tamyiz, kemudian naik tingkatannya menjadi akil balik. Apa itu tamyiz? Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, mohon maaf, sudah bisa cebok sendiri, istinja sendiri. Kalau anak kecil sudah ngerti istinja, sudah ngerti makan dan minum sendiri, berarti sudah termasuk tamyiz, sudah bisa jadi imam, sudah bisa jadi imam kalau bacaannya fasih. Jadi kalau ada anak muda di sini bacaannya fasih, nggak apa-apa, sekali-sekali Pak Imam kita persilahkan jadi imam. Kita persilahkan dia ceramah di sini, kultum di sini. Kita lihat regenerasi anak-anak muda, Masya Allah. Karena dalam Al-Quran betapa hebatnya Nabi Musa dan Nabi Khidir, tapi bukan dia yang dijadikan judul surah ini. Betapa hebatnya orang yang membangun tembok penghalang Ya'juj wal Ma'juj itu, tapi bukan dia yang dijadikan judul surah ini. Betapa hebatnya yang punya 2 kebun itu kisahnya, tapi bukan dia yang dijadikan judul surah ini. Betapa hebatnya kisah tentang hari kiamat, kisah tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, tapi bukan mereka yang menjadi judul surah ini. Yang menjadi judul surah ini justru anak muda. Ashabul Kahfi menjadi judulnya Al-Kahfi, surah Al-Kahfi. Justru saking hebatnya ini anak muda yang menjaga keimanannya. Jangan remehkan anak muda, apalagi anak muda yang datang sholat subuh, ya, anak muda biker subuhan. Saya itu paling suka diteror sama biker subuhan Batam itu. Sedikit minta video. Kenapa ini biker subuhan ini ulang tahun terus? Perasaan barusan ulang tahun lagi. Ya, ini luar biasa, ini biker subuhan Batam, luar biasa. Jadi anak muda, jangan remehkan anak muda. Itu yang pertama. Bukan karena anak mudanya, tapi karena menjaga keimanannya. Coba lihat gimana kisahnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kisahnya dimulai di ayat 9. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kata Allah, apakah kalian hasibta anna ashabal kahfi, apakah kalian ataukah kalian mengira ashabul kahfi adalah mereka anak muda penghuni goa ini, kanu min ayatina ajaba, sesuatu yang membuat kalian ajaba, ajib, amazing. Wah, hebat sekali nih kisahnya ashabul kahfi ini ya. 7 orang pemuda, anak muda biasa, bukan nabi, bukan rasul, tidak hafal Quran, tidak hafal hadis, bukan ahli fikih. Mereka anak biasa yang menjaga keimanan mereka ini. Lalu Allah masukkan ke dalam goa, Allah istirahatkan dalam goa tersebut. Kata Allah, apakah kalian kagum dengan mereka?
Ataukah kalian menganggap mereka adalah sesuatu yang amazing? Kata Allah Subhanahu wa taala, ditanya kita, am hasibata an ashabal kahfi. Maksudnya apa? Allah membandingkan mereka 7 orang ini dengan 8 ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya surah Al-Kahfi. Apa dari ayat 8 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata surah Al-Kahfi berbicara tentang Al-Quran. Maksudnya kalau ashabul kahfi, orang biasa, anak muda biasa yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, yang Allah agungkan dalam Al-Quran, mereka orang biasa, kata Allah, ada yang lebih hebat daripada ashabul kahfi. Siapa itu? Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, anak-anak muda yang dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau anak muda dekat dengan Al-Quran, maka dia bisa lebih hebat daripada ashabul kahfi. Apalagi orang tua yang dekat dengan Al-Quran, maka mereka bisa melebihi ashabul kahfi. Kita nggak pernah tahu namanya ashabul kahfi itu siapa, kecuali dalam beberapa riwayat. Kita tidak pernah tahu pasti di mana kejadiannya ashabul kahfi itu. Ada yang tahu di mana pasti? Tidak ada. Yordan mengaku, Turki juga mengaku, Syria juga mengaku, karena untuk pariwisata. Kapan Jordan mengakui bukan ini yang asli, tidak ada lagi yang datang ke sana. Kapan Turki mengakui bahwa bukan ini goa yang asli? Saya pernah ke sana salah satunya di Jordania. Itu kecil sekali goanya itu. Subhanallah. Ya, yang di Jordania. Ada juga mengaku di Turki, ada juga mengaku di Suria. Jadi tidak ada yang tahu pasti di mana lokasinya kejadian ashabul kahfi itu. Tidak ada juga yang tahu pasti kapan kejadiannya. Tidak ada juga yang tahu pasti siapa mereka. Allah cuma sebutkan anak muda yang bersembunyi dalam goa dan Allah tidurkan 309 tahun. Apa hikmah kenapa Allah tidak sebutkan siapa mereka? Maksudnya siapapun yang menjadi hamba Allah dan menjaga keimanannya bisa seperti ashabul kahfi kedudukannya. Kenapa Allah tidak sebutkan di mana? Karena Allah ingin menunjukkan dimanapun asal kalian, dimanapun kalian berada, mau kalian orang Arab kah, mau orang Batam kah, mau orang Bugis kah, mau orang Padang kah, mau orang Jawa kah, mau dari manapun asalnya, kalau dia menjaga keimanannya itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak sebutkan waktunya? Karena Allah ingin menunjukkan siapapun kalian, dari manapun kalian, mau anak muda zaman now atau orang tua zaman old, atau mau anak milenial atau orang tua kolonial, ya semuanya bisa mulia di mata Allah kalau menjaga keimanan. Itulah kenapa Allah tidak sebutkan waktunya, Allah juga tidak sebutkan lokasinya, Allah juga tidak sebutkan pasti siapa mereka, karena kita masih punya kesempatan bisa seperti mereka. Yang tidak bisa itu menjadi nabi. Kalau nabi sudah tutup, sudah tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Tapi menjadi orang mulia seperti ashabul kahfi masih bisa. Jamaah Al-Kahfi ini bisa menjadi seperti ashabul kahfi, apalagi anak-anak mudanya ini, masya Allah. Jamaah, bagaimana caranya? Menjaga keimanan dan juga dekat dengan Al-Quran. Apa hebatnya ashabul kahfi ini? Pas mau masuk di dalam goa, mereka tidak tahu kalau goa ini aman. Il awal fityatu ilal kahfi faqalu. Ketika anak muda itu, ketika al-fityah mereka berada di hadapan goa, mereka berdoa, mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami membutuhkan, berikanlah kepada kami rahmah, ya rahmatmu ya Allah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini kita kalau kita bayangkan ya, anak-anak muda mau masuk goa. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin dia minta sama Allah, Rabbana atina min ladunka wifi. Pasti minta wifi sama Allah. Ya. Ini mau bersembunyi ini ya, Rabbana atina min ladunka kuota misalnya. Atau ini dia tidak tahu dalam sini mau ngapain dia dalam goa ini. Setidaknya dia minta, ya Allah kasih kasur deh. Rabbana atina min ladunka kasura, misalnya dia minta kasur, ya, atau ya Allah Rabbana atina min ladunka kelambu, dia minta kelambu karena mungkin banyak nyamuk di situ. Ini anak-anak muda, tapi mereka saking hebatnya mereka minta rahmatnya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Kenapa minta rahmatnya Allah? Karena yang membuat kita hidup tenang dan bahagia ternyata rahmatnya Allah, bukan kasur mewah.
Ada orang kasurnya mewah tidak bisa tidur matanya. Ada orang rumahnya mewah tapi tidak tenang hidupnya. Ada orang mobilnya mewah tapi setiap naik mobil mabuk. Ada orang bisa beli makanan apapun tapi tidak boleh makan sembarangan. Ada orang biasa-biasa hidupnya tapi dikasih ketenangan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang anak muda ini ngerti, saya ini mau istirahat, terserah Allah bagaimana caranya nolongin saya, pokoknya yang aku butuhkan adalah rahmat-Mu ya Allah. Sama seperti Nabi Musa ketika lari dari Firaun. Ketika dikejar Nabi Musa sama Firaun, dikejar umatnya Nabi Musa alaihissalam, itu ketika berada di hadapan laut, apakah Nabi Musa tahu ini laut akan terbelah? Tidak pernah tahu. Yang Nabi Musa tahu, Allah tidak pernah meninggalkannya. Inna ma'iya rabbi sayahdin, Tuhanku selalu bersamaku. Ya, itu doang yang Nabi Musa tahu. Nabi Musa tidak pernah tahu bakal dibelahkan laut, ya mungkin Allah bakal suruh mereka berenang, mungkin Allah akan matikan mereka di situ. Nabi Musa cuma mengatakan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Disuruhlah pukulkan tongkatnya, terbelah lautan. Sama dengan Ashabul Kahfi. Apakah mereka akan tahu akan dikomakan sama Allah 309 tahun? Tidak pernah tahu. Mereka cuma minta, ya Allah rahmat-Mu yang aku butuhkan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah, berikan aku rahmat ya Allah. Masuk ke dalam goa, tidak ada bantal, tidak ada kasur, tidak ada makanan, tidak ada kelambu, tidak ada wifi. Anak muda loh ini, mungkin dia mau main PUBG di dalam tidak tahu gitu ya. Dia mau main Mobile Legend, tidak ada wifi, tidak ada apa, anak muda biasa, bukan ulama, mereka bukan siapa-siapa, disebut al-fityah, anak muda biasa. Masuk ke dalam goa, ternyata Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Bahkan matahari pun ketika terbit belok sinarnya supaya tidak kena mereka. Bahkan ketika matahari terbenam belok lagi sinarnya supaya tidak terkena mereka selama 309 tahun. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan menghadap kanannya diatur Allah, menghadap kirinya pun diatur Allah Subhanahu wa taala, dan sampai sekarang kita pun diatur demikian. Tidak ada yang bisa mengendalikan ketika kita tidur. Siapa yang mengendalikan kita ketika kita tidur? Allah Subhanahu wa taala. Bayangin berapa kira-kira serangga bisa masuk ke telinga kita kalau kita tidur itu. Siapa melindungi hidung kita ini tidak kemasukan kecoa waktu kita tidur? Siapa yang melindungi telinga kita ini tidak kemasukan semut ketika kita tidur? Subhanallah, itu semua rahmatnya Allah. Maka anak muda minta ini, Rabbana atina min ladunka rahmah. Makanya dijadilah anak muda yang berilmu. Makanya pesan kami untuk anak muda di Masjid Al-Kafah, berilmulah. Kemudian imannya dijaga, dekatlah dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Tidak ada orang yang akan disia-siakan sama Allah kalau dekat dengan Al-Quran. Saya masuk TV modal Al-Quran aja. Saya datang melamar Jihan modal Al-Quran. Iyalah, saya lihat pondok Quran, datang aja aku lihat. Sampai sana disambut, alhamdulillah, karena pondok Quran, modal Quran tidak akan pernah ditinggalkan kita sama Allah. Saya bersaudara, orang tuaku semuanya memaksa kita untuk menghafal Quran. Kata bapakku, terserah kamu mau jadi apa, mau kuliah jurusan apa, yang penting hafal Quran dulu. Jadi bapakku itu, orang tua kami, terserah kami mau kuliah jurusan kedokteran, kamu mau jurusan apa saja, yang penting hafal Quran dulu, kata bapakku. Karena modal utamanya adalah hafal Quran. Tidak ada yang tahu saya bakal ceramah seperti ini di TV, nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas bapakku memerintahkan kami semua untuk hafal Al-Quran. Saya pernah protes, Pak, sudahlah, kita ini sudah 3 orang hafal Quran, kasihan anak nomor 4 nggak usah hafal Quran, perempuan ini ngapain juga dia hafal Quran. Apa jawaban bapakku? Tapi kau yang tanggung jawab nanti di akhirat, kalau kita sudah di pintu surga, adikmu masih di belakang, kau yang jemput ya, kata bapakku begitu. Oh ya sudah kalau begitu, nyerah. Kalau udah bicara akhirat nyerah kita ya. Jadi subhanallah, bapak kami memaksa kami semua, memaksa ya Pak ya, memaksa, bukan nungguin kami yang minta. Namanya anak itu ya tanggung jawab kita, paksa dia sholat, paksa. Itu cucunya Atu tuh dibangunin, masih umur 4 bulan dibangunin sholat subuh ke Al-Kafah. Jadi biasakan, dipaksa, namanya anak, tanggung jawab kita. Tidak boleh kita nungguin anak. Nah, apa Ustaz, anakku belum mau pakai hijab, masih nunggu hidayah. Orang tuanya yang tanggung jawab, paksa anaknya pakai hijab,
Paksakan anaknya sholat. Jangan kasihan nungguin dia dapat hidayah, nungguin dia. Paksakan dulu, karena itu adalah tanggung jawab orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jangan sampai cuek kita terhadap anak-anak kita, karena itu tanggung jawab kita di akhirat kelak. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan orang tua yang bertaubat, tapi Allah lebih senang lagi dengan anak muda yang bertaubat. Allah senang dengan orang tua yang ada di masjid, tapi Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang ke masjid. Kita ini hidup di dunia ini punya dua modal, khauf war raja. Rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, dua ini kapan kita pakainya? Kapan kita menggunakan khauf? Kapan kita menggunakan roja ini? Khauf ini kita gunakan ketika kita masih muda, ketika kita masih kuat, ketika kita masih punya duit, punya kekuatan, punya kesehatan. Pakai khauf itu. Takutlah kepada Allah. Mau maksiat takut, ada duitnya takut sama Allah, ada kesempatannya takut sama Allah. Tapi kalau sudah senior, kalau sudah usia senja, bukan lagi khauf yang dipakai, bukan lagi takut kepada Allah yang dipakai. Yang dipakai adalah roja, berharap kepada Allah. Jadi kalau udah usia senja, kata Nabi SAW, jangan kau meninggal dunia sebelum engkau berhusnudzon kepada Allah. Kita dilarang kita meninggal dunia sebelum berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah itu adalah ibadah tertinggi, baik sangka kepada Allah. Apa maksud Nabi? Jangan meninggal dunia sebelum engkau baik sangka kepada Allah. Baik sangka dulu kepada Allah. Allah sudah ampuni dosaku, Allah terima amalku, Allah pasti masukkan saya ke surga. Husnudzon kepada Allah, Allah pasti terima doaku, Allah pasti terima taubatku, Allah sudah ampuni dosaku. Jangan saya bagaimana ya, mungkin saya tidak masuk surga ini, tidak bakal masuk surga. Jangan, baik sangka kepada Allah. Nabi, jangan engkau meninggal sebelum engkau husnudzon kepada Allah. Maka kalau masih muda takutnya bukan husnudzonnya, masih panjang umur nantilah tua baru ke masjid. Oh, terbalik. Kalau masih muda jangan pakai rojaknya dulu. Kalau masih muda yang dipakai apa? Yang dipakai takutnya dulu. Jangan, nantilah sudah tua baru rajin ke masjid. Nantilah sudah tua pasti Allah ampuni dosa aku. Pasti Allah pengertian. Allah maha mengerti kok. Lah masih muda jangan pakai yang itu. Khaufnya yang dipakai ketika masih muda. Ketika punya kekuatan, punya uang, punya power, maka yang dipakai adalah apa? Khaufnya, takutnya kepada Allah. Jadi dua modal ini, takut dan harap kepada Allah. Harapnya kapan dipakai? Harapnya ketika nanti sudah berusia senja, berharap kepada Allah. Allah sudah ampuni dosa saya, Allah sudah terima amal saya, Allah akan menjaga keluarga yang saya tinggalkan, Allah akan menjaga anak-anak saya. Karena banyak juga orang terlalu ketakutan dengan anak-anaknya, terlalu ketakutan dengan hartanya. Mau tidak takut, bacakan ayatul kursi. Ayat kursi itu ayat penenang. Ayat kursi itu ayat penenang, ayat penenang hati. Makanya dari kecil kita diajarkan itu baca ayatul kursi. Kenapa ayatul kursi? Kata guru kami, kalau mau tenang hidupnya, masuk rumah beri salam. Jadi kapan kita beri salam? Ketika masuk rumah, bukan dari luar rumah. Assalamualaikum. Bukan dari luar rumah orang baca salam tuh. Baca salam itu ketika dibuka pintu masuk, assalamualaikum. Supaya apa? Supaya ada yang balas. Kalau dari luar rumah, assalamualaikum, tidak ada yang balas. Tidak ada yang jawab. Jadi kapan dibaca salam itu? Ketika dibukakan pintu baru assalamualaikum. Ada yang jawab dari dalam, waalaikumsalam. Setelah masuk dalam rumah baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Baca ayatul kursi. Kata ulama, siapa yang membaca ayatul kursi ketika masuk ke dalam rumahnya, maka diberikan kebaikan bagi rumahnya dan 40 rumah tetangganya. Wah, ini enaknya tetangga dengan orang soleh. Tetangga kita doang yang baca ayatul kursi, kita yang mendapat kebaikannya. Ya, jadi baca ayatul kursi. Begitu pula dengan kita membacakan dengan anak-anak kita, harta kita. Guru kami mengajarkan kalau punya barang baru, habis beli rumah baru, mobil baru, handphone baru, bacakan ayatul kursi. Ya,
Tapi tidak usah dilihat orang, malu-maluin juga ya, beli handphone baru, bacakan ayat kursi HP-nya itu, tidak akan menjadi fitnah baginya. Itu dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayatul kursi ayat penenang. Bayangin nih, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Al-Hayyu, yang maha hidup, yang maha mengurusi, Al-Qayyum, yang maha mengurusi. Kita ini punya harta, belum tentu kita hidup selamanya bersama dengan harta kita. Saya kalau naik pesawat itu jarang sekali ada bagasi. Kenapa? Kalau ada bagasi lama keluar dari bandara nungguin barangnya. Begitu pula nanti di hari kiamat, yang paling lama itu yang paling banyak hartanya. Kalau orang naik pesawat keluar dari bandara, siapa yang paling lama? Yang paling banyak barangnya. Orang yang tidak bawa barang apa-apa langsung keluar dari bandara cepat, tidak ada pemeriksaan. Tapi orang yang banyak belanjaannya nih, habis umroh habis apa, lama diperiksa cukai lah, diperiksa apalah, barangnya timbangannya diperiksa semua. Sama dengan orang nanti di hari kiamat, siapa yang paling keluar cepat? Yang tidak bawa apa-apa. Nah, bukan berarti orang kaya lama diperiksa, memang orang kaya lama diperiksa, tapi ada orang kaya yang cepat diperiksa. Siapa itu? Yang barangnya udah dikirim duluan. Bagaimana caranya barangnya dikirim duluan? Disedekahkan, diwakafkan, dihibahkan. Tapi ingat ya, hibah itu, sedekah itu, wakaf itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tidak boleh daripada sepertiga harta. Jadi kalau punya harta 6 miliar hanya boleh 2 miliar yang disedekahkan, 4 miliarnya ditinggalkan menjadi warisan atau ya ditinggalkan untuk yang ada nasabnya, untuk anaknya, untuk istrinya. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/8 kalau suaminya punya anak, kalau tidak punya anak dapatnya 1/4. Walahunna rubu'u, ya, walahunna tsumunu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Kalau ada anaknya dapat 1/8, kalau tidak ada anaknya dapat 1/4. Jadi kalau hartanya 16 miliar, kalau ada anaknya dapat 2 miliar, kalau tidak ada anaknya dapat 4 miliar. Nah, subhanallah. Itu kalau hitung-hitungan waris, tidak boleh kita keluarkan lebih daripada sepertiga. Misal punya anak angkat yang disayang, misalnya punya ini, mau bagaimanapun sayangnya tidak boleh lebih daripada sepertiganya. Jamaah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang maha hidup, Allah yang maha mengurusi. Tenang kita ini dirasa. Kalau kita pun meninggal dunia, saya mencintaimu, kata ayahnya, tapi saya tidak selamanya hidup, saya meninggal dunia, tenang saya. Kenapa? Allah maha hidup, Allah tidak pernah mati. Orang tuamu ini bakal mati, tapi Allah tidak pernah mati, Allah yang akan mengurusimu. Orang hidup pun belum tentu selama-lamanya ngurusin. Makanya Allah katakan Al-Hayyul Qayyum, Allah yang maha hidup, Allah yang maha mengurusi. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia Allah tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Kita ini pernah tidur, kita ini pernah mengantuk. Siapa yang tahu, mungkin kita udah 24 jam jagain anak kita, tapi kita ada lalainya, ada tidurnya, ada ngantuknya. Yang tidak bisa mengantuk dan tidak bisa tidur hanyalah Allah. Makanya saya sangat mengerti kalau saya ceramah begini ada yang mengantuk di belakang. Saya sangat mengerti, karena dia bukan Tuhan. Dia bukan Allah, namanya manusia, pasti ada mengantuknya, pasti ada tidurnya. Jadi kalau saya ceramah ada ibu-ibu mengantuk, wajar Bu, karena ibu bukan Tuhan. Ya kalau ada bapak-bapak mengantuk, wajar, karena bukan Tuhan. Yang tidak bisa mengantuk, tidak bisa tidur hanya Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hanya dia yang tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Maka titipkan anak kita kepada Allah. Ya, Allah ada doanya itu. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahi kami dengan anak-anak kami, jangan kau sesatkan mereka, jangan kau susahkan mereka. Wa waffiqhum li ta'atika, bimbing mereka untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Warzuqna birrahum, dan berikan kami rezeki daripada kebaikan mereka. Kalau orang tua aku baca doa ini di telinga aku, dia perdengarkan anak-anaknya, ya Allah berikanlah saya rezeki ya Allah dari baiknya anak-anakku. Itu kode, itu minta transfer itu.
Kode. Jadi kita anak ini harus pengertian juga. Kalau bapak aku itu kalau berdoa selalu diperdengarkan kita. Ya Allah, anakku ini ya Allah belum mau menikah ya Allah. Itu diperdengar. Salah satu strategi berdoa itu Pak, menasehati tanpa menyakiti itu dengan doa. Jadi kalau ada anak belum mau pakai hijab, doakannya itu di telinganya. Ya Allah, berikanlah anakku ini hidayah ya Allah, belum mau dia nutup aurat ya Allah. Ya Allah, saya takut sekali api neraka ya Allah, kalau anakku ini belum berhijab saya meninggal dunia ya Allah. Tapi perdengarkan telinganya. Jangan besok mama itu tiap tahajud doain kamu, jangan. Perdengarkan doanya kepada anaknya. Salah satu strategi dakwah itu dengan arahnya ke Allah, tapi sebenarnya yang disinggung yang di samping. Siapa yang melakukan itu? Nabi Musa kepada Nabi Harun. Ketika Nabi Musa pulang daripada bukit Tursina, dia turun, ternyata umatnya sudah menyembah sapi. Bagaimana caranya dia singgung saudaranya, dia dakwai saudaranya, dia takut juga saudaranya tersinggung. Caranya dia langsung mengangkat tangan di samping saudaranya dengan mengatakan, Rabbighfirli wali akhi. Ya Allah, ampuni dosa aku dan dosanya ini saudaraku ini di sampingku. Seakan-akan dia mengatakan, ini saudaraku gara-gara saudaraku ini ya Allah, gara-gara dia ini ya Allah umatku menyembah sapi Allah. Jadi dia perdengarkan doanya kepada saudaranya. Sama dengan kita ini kalau berdoa ya perdengarkan anak-anak kita. Ya Allah, jadikan anakku anak soleh ya Allah. Ya Allah, pengen banget kalau si kakak ini jadi penghafal Quran. Ya Allah, jadikan dia betah di pesantren ya Allah. Pengen banget dia betah di pesantren. Perdengarkan. Jadi dia merasa, oh berarti ayahku ini pengen banget aku di pesantren nih. Berarti ayahku ini pengen banget aku selalu ada di samping dia ini. Ayahku ini pengen aku menjadi anak yang sukses. Perdengarkan doa kita kepada anak-anak kita. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Nah, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Cuma Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Jadi tenang kita, titipin harta kita itu. Tenang kita, titipin anak-anak kita kepada Allah. Tenang kita, titipin pasangan kita kepada Allah. Kita ini bukan CCTV 24 jam, bisa jagai anak-anak kita selalu. Kita bukan yang bisa jagai harta kita selalu. Akan ada ngantuknya, akan ada lalainya, akan ada tidurnya. Yang tidak ada lalainya hanya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang punya yang ada di langit dan yang punya yang ada di bumi. Bayangin seandainya oksigen ini punya Cina, wah naik lagi harganya pasti. Ya, seandainya punya orang dibeli, harus dibeli. Ya, BBM naik sedikit saja ricuh udah. Ya, apalagi kalau semua punya ada yang punya. Nah, tapi kepunyaan Allah. Ya Allah, BBM itu punya kamu ya Allah, Pertalite itu punya kamu ya Allah. Ya, terserah mau dinaikin berapapun harganya, tapi saya yakin itu punyamu. Kalau engkau sanggupkan aku beli, pasti aku sanggup. Ya, mau naik berapapun harganya, itu punyamu ya Allah. Solar itu, diesel itu, apa namanya, Pertamina Dex itu punyamu ya Allah. Punyamu semua itu ya Allah. Berarti kalau naik harganya, engkau sanggup juga menaikkan rezekiku. Engkau sanggup juga menaikkan gajiku ya Allah. Punyamu semua itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Akhir-akhir daripada ayatul kursi ini sebenarnya bergandengan semua maknanya dengan awal-awal ayatul kursi. Allah berhak memberikan kesempatan, memberi syafaat kepada yang dikehendakinya. Allah yang menjaga, punyanya Allah semuanya. Jadi insya Allah hidup ini akan tenang kalau kita mengamalkan dan memaknai ayatul kursi. Maka pesan kami untuk anak muda yang hadir di sini, karena saya datang ke sini bukan menceramai orang tua. Di orang tua ini senior saya semua. Saya datang ke sini menceramai anak muda yang hadir atau untuk menyampaikan nanti kepada anak-anak muda yang ada videonya ini, masya Allah. Anak muda, karena ini hari Jumat kita membaca surah Kahfi. Anak muda, jagalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khauf, dengan takut kepada Allah. Dengan takut kepada Allah. Yang kedua, dekatlah dengan Al-Qur'an. Kenapa anak muda harus dekat dengan Al-Qur'an? Karena kullun nafsi yafirrun
illa hafizil Quran. Semua manusia akan melarikan diri di hari kiamat kecuali para penghafal Al-Quran. Mereka justru tidak melarikan diri dari orang tuanya, mereka justru mencari di mana orang tuanya untuk dipakaikan mahkota, untuk dipakaikan jubah, digandeng masuk surga. Dan bisa lebih hebat daripada Ashabul Kahfi kalau dia dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, anak muda belajar dengan giat, belajar dengan tekun, belajar ilmu agama sehingga bisa menjadi penerus nanti di Masjid Al-Kafah ini, menjadi penerus nanti. Tonggaknya ini kota Batam ini yang menjaga ini adalah anak muda. Masya Allah. Jadi anak muda kita, dan pesan untuk orang tua yang hadir tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mari kasih kesempatan kepada anak muda. Ya, jangan diremehkan anak muda. Karena Allah saja tidak meremehkan anak muda. Ada kisah Nabi Musa, ada Nabi Khidir, ada Zulkarnain, ada yang punya kebun, ada tentang hari kiamat. Tapi justru yang menjadi judul di surah yang tadi kita baca di subuh hari, menjadi waktu sholat kita, adalah judulnya tentang anak muda, yaitu Al-Kahfi. Saking hebatnya anak muda, saking dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah anak muda yang menjaga terus keimanannya, banyak ilmunya, tapi berakhlak mulia di hadapan orang tuanya. Banyak orang tua kita, ada orang tua yang melahirkan namanya ayah ibu, ada orang tua yang memberi ilmu namanya guru, ustaz, ada orang tua yang memberikan pekerjaan namanya atasan kita, ada orang tua kita bersama di sini. Jadi saya kenapa ke Batam ini, saya senang ke Batam, Masya Allah, karena ini adalah sahabat-sahabatnya ayah mertua saya. Salah satu, inna abarral birra, dalam hadis Nabi, salah satu birrul walidain, abarral birra, berbuat baik yang paling baik, kebaikan yang paling baik, abarral birra, kebaikan yang paling baik adalah menyambung silaturrahim dengan yang disambung oleh orang tua kita. Jadi cari itu sahabat-sahabatnya ayah kita, sahabat-sahabatnya bapak kita, orang-orang yang pernah dibaikin oleh ibu kita, mama kita, kita baikin juga. Maka itu adalah salah satu, adalah bentuk berbaktinya anak kepada orang tuanya, adalah berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya orang tuanya. Nah, meskipun orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita masih sudah meninggal dunia, salah satu bentuk berbaktinya anak kepada orang tua adalah berbuat baik kepada orang yang pernah dibaikin oleh orang tuanya. Insya Allah anak muda di legenda ini, di Al-Kafah ini, semuanya seperti itu, sehingga Allah turunkan rahmatnya di tempat ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله تريم لا سلور أمل إبده كام يا الله تقبل منا صلاتنا تريم لا سلور صلاة كامي وصيامنا سلور بوس كامي وقراءتنا من القرآن العظيم سلور بشأن القرآن كامي يا الله وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم dan terima pula taubat kami ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, seandainya di antara kami ada yang datang ke sini membawa dosanya,
Jangan Engkau biarkan ia keluar dari sini sebelum Engkau ampuni seluruh dosanya. Wala maridan illa syafaita, seandainya ada di antara kami yang sedang sakit maka sembuhkan penyakitnya. Begitu pula kepada seluruh jamaah Al-Kaffa ya Allah yang tidak sempat datang ke masjid karena sakitnya, maka sembuhkan penyakitnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, kami semua punya hajat kepadamu ya Allah, maka mudahkanlah urusan kami ya Allah. Kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Di antara kami ada yang belum punya keturunan, berikan keturunan yang saleh dan salihah. Di antara kami ada yang belum ketemu jodohnya, maka berikan jodoh yang saleh dan salihah. Di antara kami ada yang sudah punya keturunan, jadikan keturunannya yang saleh dan salihah, yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan berakhlak Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran wa ahli sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, sebagaimana Engkau rahmati ashabul kahfi, maka rahmati kami semua yang hadir di sini ya Allah. Rahmati anak-anak muda kami ya Allah, bimbing mereka dalam ketaatan padamu ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di masjid ini, begini pula nanti Engkau kumpulkan kami di Jannatul Firdaus bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan suratul Fatihah kepada para pengurus pendahulu-pendahulu kita yang pernah menjadi pengurus pembangun masjid ini, yang mungkin telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah terangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburannya pintu taman-taman surga, dan Allah kumpulkan kita kembali di Jannatul Firdaus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.